Kesalahan finansial yang sering dianggap investasi. Halo teman-teman, selamat datang di playlist literasi investasi terkini. Nah, kali ini aku mau bahas tentang kesalahan finansial yang dianggap investasi. Kalian pernah nggak sih kalian coba buat investasi, pasti cek, tahu-taunya nggak bertambah cuan, malah yang bertambah pengalaman hidup. Nah, jadi kita akan cari apa sih sebenarnya kesalahan yang terjadi. So, yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau ikut-ikutan orang lain, itu investasi nggak sih? Jawabannya, menurutku itu bukan investasi. Kenapa? Karena investasi itu bukan kayak milih menu makan di warung makan. Misalnya ada orang lain atau teman kamu yang pesen satu menu, terus kamu mikir itu kayaknya enak deh. Terus akhirnya kamu ikutan pilih menu itu juga. Dalam keuangan, investasi itu melibatkan yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah perhitungan resiko, dan yang ketiga adalah tujuan yang jelas atau tujuan keuangan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya kita berinvestasi hanya karena katanya untung, tanpa kita tahu tentang uang ini nanti untuk apa, resikonya apa, dan kapan kita butuh uang ini lagi. Nah, secara konsep ini belum bisa disebut investasi. Tapi kan ada yang untung karena ikut-ikutan. Jawabannya, iya ada. Yang namanya berinvestasi karena ikut-ikutan, ya bisa untung, ya bisa aja rugi, bahkan sampai bangkrut. Tapi ini kita bisa buat analogi seperti ini. Anak sekolah yang jarang belajar, kebetulan dapat nilai ujiannya bagus. Nah, masalahnya, kebetulan tidak bisa dijadikan sebagai strategi. Dalam ilmu keuangan, yang dinilai bukan cuma hasilnya, tapi cara pengambilan keputusannya. Jadi, walaupun kita dapat hasil bagus satu kali, belum tentu bisa diulang berkali-kali. Kalau beli barang yang nilainya turun, itu investasi nggak? Jawabannya, dalam teori keuangan, investasi adalah penempatan dana dengan harapan nilainya atau manfaat ekonominya bertambah atau meningkat. Kalau satu barang nilainya turun tiap tahun, tidak menghasilkan pendapatan, dan dipakai sehari-hari, secara ilmiah ini bukan investasi. Tapi bukan berarti barang yang nggak bagus atau jelek ya, tapi ini fungsinya bukan untuk nambah uang, tapi lebih untuk kenyamanan hidup. Tapi kan itu tetap aset. Jawabannya betul, itu aset, tapi nggak semuanya aset itu untuk cari uang. Dalam ekonomi, aset itu kayak payung besar. Nah, investasi itu adalah salah satu jenis yang ada di dalamnya. Ada aset yang tugasnya itu untuk bikin hidup kita mudah, ada juga yang bikin kerjaan kita lancar, dan ada juga untuk buat kita merasa aman sehingga kita bisa beraktivitas normal. Dan itu sah-sah aja. Kalau belinya karena FOMO, itu gimana? FOMO itu sering bikin kita mikir, kayaknya aku ketinggalan deh, ketinggalan tren nih, gawat nih. Padahal mungkin yang ketinggalan adalah keseimbangan keuangan kita. Nah, padahal berinvestasi itu menyesuaikan dengan kemampuan dan tujuan keuangan kita apa, keahlian kita apa, pengetahuan kita tentang investasi itu apa. Banyak sekali faktor yang harus kita pelajari sebelum kita mau mengambil suatu instrumen investasi atau terjun di dunia investasi. Nah, bukan memaksa diri kita untuk sesuai dengan investasi. Kesalahan finansial itu manusiawi, tapi yang bikin beda adalah mau berhenti dari kesalahan atau belajar dari kesalahan tersebut. Dan ingat, investasi itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling paham tentang apa yang sedang dia lakukan. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk berinvestasi. So, sampai jumpa di video berikutnya.